Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ihtada. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, para pemirsa dimanapun Anda, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Alhamdulillah, nikmat yang telah Allah persembahkan kepada kita sampai saat ini kita masih berada dalam kasih sayangnya, berada dalam rahmatnya. Shalawat dan salam semoga dan selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, para pemirsa dimanapun Anda, sebelum saya melanjutkan tausiah pada kesempatan saat ini, marilah terlebih dahulu kita awali dengan membaca secara bersama-sama sholawat, yaitu sholawat badar. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat ini sebagai pembuka pintu hati kita, membuka jalan hidayah kita. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca sebagai satu password untuk mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Kemudian sholawat yang kita baca ini juga menjadi pembuka akan terkabulkannya seluruh doa dan hajat-hajat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi najna wa kshif
وصرف مكائد العدا والطوب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan tema melanjutkan semangat Ramadan. Melanjutkan semangat Ramadan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita jangan merasa puas dengan prestasi ibadah yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, ya. Kita merasakan ada satu penyesalan, ada seolah-olah ada satu target ibadah yang kita lakukan yang belum tercapai. Kita merasakan bahwasanya ibadah yang kita lakukan belum optimal. Jangan merasa bangga, dan kebanyakan di antara kita merasa dengan percaya dirinya bahwasanya kita sudah meraih sukses, sudah meraih kemenangan, lalu kita merasakan bahwasanya kita sudah mencapai, memperoleh keutamaan Lailatul Qadar. Sehingga yang terjadi di bulan Syawal yang seharusnya kita meningkatkan prestasi amal ibadah di waktu-waktu yang akan datang, sebaliknya seolah-olah kita sudah berada pada anti klimaks, mengendur semangat kita, merasa karena kita sudah memiliki investasi, sudah memiliki tabungan atau celengan tentang amal ibadah yang sudah kita lakukan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya apa? Jika engkau atau apabila engkau merasa senang dengan perbuatan baikmu, dan jika engkau merasa sedih dengan perbuatan burukmu, maka engkau adalah seorang mukmin. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, artinya berdasarkan hadis ini ada satu kesimpulan, ciri-ciri orang yang mukmin itu adalah ciri-ciri orang yang kita merasa senang melakukan sebuah amaliyah kebaikan, sebuah perbuatan baik, dan sebaliknya kita merasa satu ketidaksukaan, merasakan ketidaksenangan, merasakan satu kegelisahan ketika kita melakukan sebuah perbuatan-perbuatan buruk. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian yang kedua, di bulan Syawal ini tentu saja godaan syaitan terhadap diri kita ini tidak akan terus berhenti, maka terus saja tuh setan itu membuat sebuah rencana-rencana, membuat sebuah makar-makar. Kemudian setan sudah dipertegas bahwasanya setan adalah sebuah makhluk musuh yang nyata buat kita. Nah, ketika kita tergelincir, kemudian kita juga keluar dari rel dan kita melakukan sebuah kezaliman, sudah melakukan sebuah kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah, tentu saja secara manusiawi itu memang sah saja bisa dilakukan oleh seorang manusia, karena manusia adalah al-insanu mahallul khata wan nisyan. Tapi tentunya ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat buruk, maka kita ucapkan istighfar, dan jangan kita melakukan sebuah ketidakbaikan kemudian kita ikuti dengan ketidakbaikan. Justru sebaliknya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka dilanjutkan dengan kebenaran. Ketika kita tergelincir melakukan sebuah kesesatan, maka kita akan kembali kepada kebenaran. Ketika kita melakukan sebuah keburukan, maka kita ikuti dengan perbuatan kebaikan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itulah yang namanya kita bertaubat
Bertaubat artinya kembali kepada Allah, kemudian mengucapkan istighfar sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang 160 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, menyukai orang-orang yang kembali, menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ketika kita berbuat salah, segera kita beristighfar. Ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sebagai bentuk pengakuan, sebagai bentuk permohonan ampun kita kepada Allah. Oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, setidak-tidaknya setelah selesai sholat 5 waktu, maka kita jangan lalu kita beranjak, tetapi kita ucapkan dahulu yaitu istighfar, permohonan ampun kepada Allah, lalu kita bertasbih, lalu kita bertahlil, bertahmid, bermuji Allah, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa setiap langkah-langkah kita dalam hidup kita, maka kita akan senantiasa diberikan sebuah hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melihat sesuatu yang benar itu benar, kemudian kita bisa melakukan kebenaran itu. Begitu sebaiknya kita mohon hidayah kepada Allah agar kita diperlihatkan sesuatu yang salah itu salah, dan kita diberikan kemampuan untuk menghindari dari kesalahan itu. Sebagaimana yang sering kita panjatkan dalam doa-doa kita, ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-39 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman taba, siapa orang yang bertaubat, siapa orang yang kembali kepada Allah, mim ba'di zulmihi, setelah dia telah menjolimi dirinya sendiri, setelah kita berbuat zolim atas diri kita sendiri, wa aslaha, maka kita lanjutkan dengan perbuatan baik, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yatubu alaihi, maka Allah akan menerima pertaubatan seorang hamba tersebut, pertaubatan kita setelah kita berbuat salah, setelah kita berbuat zolim atas diri kita sendiri. Lalu kata Allah, innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun dan Allah maha luas kasih sayangnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu yang berikutnya adalah jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, terkadang kita merasa orang yang merasa malas, ya, untuk berbuat kebaikan, lalu kita menunda-nunda untuk berbuat baik. Kita dengan menggunakan bahasa nanti saja, esok saja, entar saja. Padahal kehidupan itu hanya 3 waktu. Kemarin, hari ini, dan esok. Kemarin adalah sebuah waktu yang sudah kita lewati, hari ini adalah waktu yang sedang kita jalani, dan esok yang kita tidak tahu apakah kita akan bertemu, akan sampai kepada esok atau tidak. Oleh karena itu betapa waktu begitu berharga, ya. Time is money kalau kata orang baratnya. Al-waktu kasyib, waktu adalah seperti pedang, itu menurut orang Arab, ya. Ini artinya apa? Menyatakan betapa waktu itu bernilai, waktu itu adalah berharga. Oleh karena itu ketika kita sudah punya kesempatan untuk berbuat baik, jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan sebuah kebaikan tersebut. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Iza amsaita fala tantadhiri sabaha. Iza amsaita fala tantadhiri sabaha. Wa iza asbahta fala tantadhiri masaa. Artinya apa? Iza amsaita, apabila kamu punya kesempatan pada sore hari, punya kesempatan di sore hari, fala tantadhiri sabah, jangan kamu menunda kesempatan itu sampai besok pagi. Begitu juga sebaliknya ketika kita iza asbahta, punya kesempatan di pagi hari, fala tantadhiri masa, jangan menunggu kesempatan itu sampai datangnya sore hari. Nah, terkadang kita ketika kita melakukan ingin berbuat baik di pagi hari, kadang-kadang kita berkata, nanti saja.
masih terlalu pagi, masih terlalu dini, nanti saja siang-siangan, agak siang. Kemudian ketika siang, kemudian cuaca begitu panas, baru kita akan mengatakan, ah hari ini cuaca begitu ekstrim, begitu berbahaya kalau sana kita melakukan pergi di siang hari, bagaimana kalau nanti sore saja. Ternyata sore hari ini juga terjadi sebuah hujan lebat, hujan deras. Kemudian kita tertunda lagi, besok saja. Siapa yang bisa menjamin kalau seandainya kita punya kesempatan sampai besok hari? Oleh karena itu, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, saya simpulkan yang pertama, sesuatu yang kita tingkatkan ibadah kita setelah Ramadan. Yang pertama, jangan merasa puas dengan prestasi ibadah yang sudah kita lakukan. Lalu yang kedua, kita segera bertaubat kepada Allah, segera memohon ampun kepada Allah ketika kita berbuat salah, ketika kita tergelincir. Kemudian yang ketiga, janganlah menunda-nunda untuk berbuat baik. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sekian dan demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birrida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.